لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan al-waqti kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Pedang yang telah memotong-motong usia kita. Sehingga semakin hari usia kita semakin berkurang pada hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Quran surat Al-Asr, wal 'asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kenapa manusia dalam keadaan rugi? Karena mereka tidak mampu memanfaatkan waktu. Waktu sebagai modal, waktu seperti pedang yang apabila kita tidak bisa mengoptimalkannya, maka akan membunuh diri kita sendiri. Oleh karenanya Allah mengisyaratkan bahwasanya kebanyakan manusia tidak mampu menggunakan waktu dengan baik, sehingga mereka dalam kondisi rugi, khusr. Lantas bagaimana cara kita memaksimalkan waktu? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Oleh karenanya ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu memaksimalkan waktu untuk beribadah, maka kita tidak akan menjadi bagian orang-orang yang merugi. Ibadah cakupannya sangat luas. Bahkan dalam hal yang menurut kita sepele, yang setiap hari kita lakukan, makan misalkan. Kalau kita makan, mengambil makanan dengan membaca basmalah, itu akan bermakna ibadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai amal soleh. Karena hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran adalah orang-orang yang tidak akan merugi. Karena di ayat selanjutnya Allah menjelaskan, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena seseorang dikatakan beriman ketika dia melakukan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan juga dikatakan sebagai amalan-amalan yang soleh jika didasari dengan keimanan. Oleh karenanya iman dan amal soleh tidak bisa dipisahkan. Lantas pertanyaannya, apakah cukup kita melakukan amalan-amalan soleh yang sifatnya pribadi itu dikatakan sebagai orang yang beriman? Tentu tidak. Karena Islam adalah agama yang mendakwahkan kebaikan untuk semua orang, rahmatan lil alamin. Oleh karenanya di sambungan ayat itu juga dijelaskan, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Oleh karenanya aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar
juga sebagai amalan-amalan soleh. Oleh karenanya tidak hanya cukup kita soleh secara pribadi, akan tetapi kita harus mengajak orang lain juga untuk soleh. Semoga di sisa waktu yang Allah berikan, modal yang Allah berikan yang amat sempit ini, apalagi ini adalah bulan Ramadan, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Ramadan akan meninggalkan kita, di mana amalan-amalan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah akan segera meninggalkan kita. Semoga kita akan mampu memanfaatkan waktu yang amat singkat ini untuk melakukan amalan-amalan soleh, sehingga kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Asr tadi. Insyaallah, semoga tausiah singkat ini menjadikan pengingat bagi al-fakir pribadi dan pemirsa pada umumnya. Kiranya jika itu ada yang benar, itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentu itu dari al-fakir yang masih belajar. Bila ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.